Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku bakal sedikit ngejelasin tentang CO2 Ragul dengan sistem gelatin ya. Kemarin aku ada lihat postingan temen di Facebook, itu dia menggunakan sistem yang sama, terus meledak. Nah, meledak tersebut bukan karena botol nggak kuat menahan tekanan, tapi karena diffuser yang dipakai itu mampet. Padahal kata beliau diffusernya tersebut baru, tapi kok bisa meledak. Nah, itu sebenarnya kuncinya bukan dari si diffusernya. Tekanan dari si ragulnya sendiri itu nggak mampu buat mendorong pori-pori yang ada di keramik tersebut ya. Nah, terus yang jadi masalah mungkin pemasangan dari selang ke diffusernya tersebut kurang matang, bisa jadi. Kalau dari yang aku buat itu tekanan sampai 1 bar. Sudah kelihatan dari sini kalian. Nah, ini ada aku setel alatnya, nanti aku cantumin aja videonya dari dekat. Itu 1 bar aman tembus dan sampai sekarang juga masih stabil keluarannya. Terus aku mau jelasin juga sedikit, tank ini menggunakan ragul yang kita buat tutorial itu, yang ini, yang biru, yang hijau. Itu sudah masuk sekarang, umur tank ini 15 hari, berarti umur si CO2 nya juga 15 hari. Nah, si CO2 ini udah 15 hari. Nah, cairan ragi dan sodanya itu turun ke bawah ya hasil reaksinya, dan agar-agarnya ini pecah. Mungkin karena waktu pas aku masukin itu udah beku, terus pecah terbelah dua kayak gini. Cuman nggak masalah, ini masih keluar, masih aman keluarannya. Terus tekanannya juga masih ada di angka hampir 1 bar, agak turun sedikit ya karena mungkin tempo reaksi dari si raginya sendiri itu sudah berkurang. Nah, terus juga aku mau sedikit ngejelasin buat kalian, kalau misalnya kalian bikin itu usahakan jangan penuh ya. Si agar-agar sendiri itu usahakan main di sini aja. Aku agak sedikit jelasin lagi dari yang kemarin. Kalau yang caraku kemarin itu mungkin agak kebanyakan airnya, jadi kalau bisa kurangin aja sedikit. Seperti inilah kurang lebih. Dan di sini aku juga ada bikin lagi, tapi ini aku aku hancurin agar-agarnya karena sempat beku duluan di luar, dan akhirnya kayak gini dah. Cuman nggak masalah sih, tetap sama aja fungsinya. Terus yang jadi masalah itu sebenarnya untuk CO2 Ragul adalah diffuser ya. Untuk si Mr. Cho tetap bisa tembus, kalau kalian mau beli kalian juga bisa beli. Cuman kemarin banyak banget yang request buat minta bikinin diffuser khusus untuk CO2 Ragul. Nah, aku lagi eksperimen dengan beberapa jenis keramik yang aku coba, dan sekarang aku dapat keramik yang pas buat ragul ya. Jadi tekanannya nggak sampai di 1 bar, nggak nyampe di 1 bar, cuman di setengah bar mungkin di sini nih. Kemarin aku tes itu, ntar aku fokusin, cuman naik 1 kayak gini aja nih, dari 0 naik 1 garis, itu diffusernya udah tembus seperti yang aku buat sekarang ini. Nah, ini botolnya lemah banget nih, tapi diffusernya sudah tembus, kalian bisa lihat nih. Duh, kok gelap. Nah, sudah tembus nih kalau untuk ragul. Jadi ini khusus aku bikinkan buat kalian. Kalau kalian mau order juga langsung sepaket ya. Ini include semua termasuk bubble counternya. Bubble counter yang kayak gini juga aku bikinin. Dan tutup botolnya aku gunakan yang kayak gini. Jadi kalian nggak perlu takut bocor-bocor. Nanti kalau misalnya pakai yang tutup botol DIY kayak gini, otomatis setiap kalian setiap habis isi ulang itu harus kalian titisin lem lagi biar dia kuat lagi. Jadi saran aku kalau misalnya kalian mau pakai DIY, usahakan diffusernya tadi mumpuni buat si ragul lah ya, karena nggak semua diffuser itu tembus ragul. Misalnya klaim dari pembuat diffusernya tersebut tembus dengan ragul, ya nggak mesti semuanya bisa tembus seharusnya, karena takaran juga mempengaruhi keluaran. Nah, nanti ini CO2 DIY kit ragul buatan aku bakalan aku jual di Tokopedia dan Shopee. Nanti linknya aku cantumin di deskripsi. Kalau video ini udah tayang berarti ini udah siap buat di order lah ya. Ini sudah sepaket, tapi tanpa botol ya, cuman dari tutup, terus cek valve,
Terus bubble counter ini sebenarnya buat sekaligus jadi penetrasi alkohol ya sebenarnya. Tapi juga bisa sekalian buat ngelihat keluaran bubble-nya. Cuman bubble counter tuh nggak bisa dijadiin patokan buat CO2 terlarut tuh pakai berapa bubble counter, itu nggak bisa dijadiin patokan ya. Itu harus kalian pahami. CO2 terlarut tuh harus diukur sebenarnya. Makanya kalau aku sendiri yang nggak punya alatnya, biasanya aku cuma lihat dari pertumbuhan si tanaman tersebut, kekurangan CO2 atau enggak. Kalau kekurangan CO2, dia daunnya bakal kayak ini. Atau kalian bisa simpan gambar yang bakalan aku masukin di sini ya. Ini kalian capture aja, mungkin kalian bisa simpan buat panduan kalian, tanamannya kekurangan apa aja. Nah, untuk CO2 kitnya ini bakalan aku jual cuman harga paling 45.000, itu kalian sudah bisa dapetin. Itu sudah include sama ragi paket. Nah, ragi paketnya itu sudah aku timbang juga. Jadi untuk takaran per ukuran akuarium itu sudah aku bikinkan, takaran ragi dan sodanya dan gulanya ya. Nanti bakalan aku bikinkan satu buah kertas atau gambar buat panduan pemakaiannya. Jadi kalian bisa lebih enak dan bisa tahu kapan durasi ini, bisa seberapa lama si CO2 DY ini bisa bertahan. Udah terbukti lah ya. Aku sudah coba ngebandingin dari beberapa tipe CO2 DY, mulai dari Citrun, terus yang lagi naik daun lagi kemarin itu menggunakan batu apa itu namanya, kemarin aku juga coba, itu nggak aku rekomendasiin, itu sampah banget menurut aku. Jadi ya kalian bisa ikutin ini aja buat kalian yang mungkin di kotanya nggak ada tempat pengisian ulang tabung. Jadi mungkin ini adalah salah satu solusi terbaik buat kalian. Kita coba bahas CO2 Ragul yang ada di tank Dutch yang baru kita setting kemarin. Nah, di tank Dutch style ini juga menggunakan CO2 Ragul ya. Botolnya ada di samping. Aku keluarin dulu apa ya, biar bisa aku jelasin. Nah, ini aku pakai sama. Kalau kalian mau beli, kalian juga bisa nanti di Tokopedia atau Shopee. Ini aku keluarin dulu lah buat panduan. Cuman aku ambilin dulu gambarnya keluaran si CO2 Ragulnya tuh. Jadi takarannya ini sudah aku hitung semua. Jadi lebih enak kalau kalian mau bikin CO2 Ragul buat tank ukuran berapa, itu sudah bisa diprediksi. Aku keluarin dulu biar lebih enak menjelasinnya. Nah, CO2 Ragul yang ada di tank Dutch itu menggunakan botol yang besar ya. Ini kalau nggak salah 380 mili apa 450 mili kayak gitu. Kalau di pushernya di sini aku pakein punya Mr. Chow. Ini dari inline ya. Dari inline di pusher itu aku lepas dan aku pasang sementara. Kenapa inline-nya belum aku pasang? Karena selang yang transparan putih itu belum datang. Jadi nanggung aja kalau mau aku pasang. Jadi sementara aku taruh luar, sekalian aku ngeliat keluarannya. Nah, untuk takaran sendiri, kemarin aku buat, ada sempat aku rekam menggunakan HP yang Xiaomi. Ini aku coba cantumin sebentar, sekalian aku jelasin ya. Itu gulanya aku menggunakan 350 mg. Cuman aku pecah di botol ini juga, sedikit aku masukkan di sini ya. Ini botol yang ini nih. Terus untuk raginya itu sudah aku timbang, kurang lebih aku pakai 8 gram. 8 gram di botol yang besar ini, sama sodanya juga sama 8 gram. Itu menghasilkan CO2 dengan keluaran yang bisa kalian lihat di video tadi. Cukup lah harusnya. Cuman karena aku kurang yakin ini cukup apa enggak. Buat tank 1 meter loh ini, yang di tank Dutch itu. Akhirnya makanya kenapa aku bikin 2 botol ini. Yang satunya tadi buat membantu lah. Jadi ini aku tambahin juga di CO2 di tank yang Dutch style 100 cm itu ya. Nah, untuk tekanan sendiri ini udah nggak terlalu keras yang ini. Karena di pusarnya aku sudah cobain pakai beberapa jenis keramik. Dan aku dapat satu buah keramik yang nggak perlu tekanan besar, dia sudah tembus. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli atau nggak mau repot. Karena kemarin banyak banget yang request, kurang lebih 35 orang ada yang DM aku, "Bang, coba bikinin CO2 DY nya itu sesimpel mungkin dan minim lah dari kebocoran." Akhirnya aku coba bikinin. Kalau kalian mau order. Kalau kalian mau bikin sendiri, kalian bisa lihat tutorial videoku yang di sebelah sini. Jadi targetku sebenarnya bikin video ini tuh bukan buat dagang, cuman buat sharing buat kalian. Tapi saking banyaknya permintaan karena nggak mau repot, ya akhirnya aku bikinkan aja. Tapi kalau mau bikin sendiri ya kalian juga bisa ikutin di tutorial videoku sebelumnya ya. Itu sama aja. Takaran juga sudah aku beberin. Di sini aku jelasin lagi, makanya harus hati-hati untuk isi botolnya. Usahakan harus ada space dari jarak leher botol.
Karena kita di sini hanya menggunakan satu tabung, satu botol kayak gini aja, jadi nggak ada penetrasi. Takutnya misalnya reaksi pertama itu mengeluarkan busa, seperti yang banyak terjadi ketika di awal reaksi itu pasti keluar busa di dalam botolnya. Kalau misalnya ruang space di botolnya tersebut cuman sedikit, otomatis busanya tadi bakalan masuk ke selang dan lewat diffuser. Takutnya dia bakal masuk ke dalam tank dan jadi toksik lah di dalam akuarium kita. Jadi usahakan beri sedikit space buat si busa tersebut, mengantisipasi dia masuk ke botol. Ya sebenarnya itu aja sih, sekalian aku jelasin ini. Ini sudah 15 hari dan masih bertahan, dan reaksi masih bereaksi sampai sekarang. Harusnya ini bisa bertahan sampai 30 hari. Ya paling cepat 20 hari sampai 25 hari itu harus kita refill lagi ragi dan gulanya. Untuk agar-agar dan gulanya itu harusnya masih ada. Jadi yang harus direfill itu cuman ragi dan sodanya maksudku. Mungkin videonya sampai sini aja dulu. Mudahan jelas lah ya apa yang aku paparin. Intinya hati-hati dengan diffuser, jangan sembarangan. Kalau misalnya takut dengan diffuser mampet, mending kalian pakai kayu aja sekalian, atau pakai diffuser yang keramiknya putih. Itu mudah banget buat tembus. Minusnya bubble-nya terlalu besar. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video. Kalau mau order ke Tokopedia atau Shopee ya, link ada di deskripsi. Dan tonton juga video-video yang lain. Bye.